sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk bisa mengikuti webinar saya. Sebelumnya, pada pagi ini saya akan membawakan webinar dengan tema yang berjudul From Beginner to Data Scientist. This is what you need to know. Oke, untuk yang pertama kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Andi Reza Faturiski, biasa dipanggil Reza. Saya merupakan mahasiswa semester 5, jurusan Sistem Informasi di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. Saya mengikuti studi independen bersertifikat Batch 7 di Bisaya Academy ini dengan program Data Science. Oh ya, yang mau mutualan Instagram bisa follow aja ya, ini IG saya ada Areza Fatur. Dan yang mau menambah networking bisa temenan di LinkedIn dengan nama Andi Reza Fatur Rizky. Oke, lanjut. Saya akan membacakan tujuan pembahasan pada webinar kali ini. Yang pertama yaitu membantu peserta memahami apa itu data science, mengapa bidang ini penting, dan bagaimana perkembangannya di berbagai industri. Kedua, ada menguraikan keterampilan teknis dan non-teknis yang harus dikuasai pemula, serta alat yang umum digunakan dalam data science. Yang ketiga, ada membantu peserta memahami variasi peran dalam dunia data science dan jalur karir yang dapat ditempuh. Yang keempat, ada memberikan panduan bagi peserta untuk membuat portofolio yang menunjukkan kemampuan analisis data mereka. Yang kelima, ada memberikan pemahaman dasar tentang konsep-konsep machine learning dan statistik yang penting bagi data scientist. Keenam, ada panduan untuk melanjutkan pembelajaran mandiri setelah webinar selesai. Selanjutnya, saya akan membacakan agenda pembahasan pada pagi hari ini, yaitu ada apa itu data science dan pentingnya di berbagai industri, ada keterampilan dasar yang harus dikuasai dalam data science, jalur karir dan peran dalam dunia data science, membuat portofolio data science yang menarik, dasar-dasar machine learning dan statistik untuk pemula, serta panduan pembelajaran mandiri setelah webinar. Oke, tambah panjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke agenda yang pertama. Yang pertama, apa itu data science dan pentingnya di berbagai industri? Data science adalah bidang yang menggabungkan berbagai teknik alat dari statistik, matematika, komputasi, dan domain bisnis untuk mengekstraksi wawasan dari data. Ini mencakup proses pengumpulan, pembersihan, analisis, dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Data science menggunakan berbagai metode seperti machine learning, analisis statistik, pemrosesan bahasa alami, dan visualisasi data untuk untuk mendapatkan nilai dari data yang kompleks dan besar atau big data. Berikut adalah beberapa peran utama data science dalam dunia bisnis. Yang pertama ada pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven decision making. Data science membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas berdasarkan analisis data. Dengan menganalisis data historis dan tren, perusahaan dapat membuat prediksi yang lebih akurat tentang perilaku konsumen, tren pasar, atau kebutuhan operasional. Contohnya adalah perusahaan e-commerce menggunakan analisis data untuk menentukan produk mana yang paling diminati pelanggan dan kapan harus melakukan promosi. Berikutnya ada personalisasi pengalaman pelanggan. Dengan menggunakan data tentang perilaku dan preferensi pelanggan, data science memungkinkan perusahaan untuk memberikan pengalaman yang lebih personal dan relevan bagi pengguna. Contohnya ialah layanan streaming musik atau film menggunakan data untuk merekomendasikan konten yang sesuai dengan selera pengguna berdasarkan riwayat penontonan atau pendengarannya. Selanjutnya ada mendeteksi anomali dan penipuan atau fraud detection.
Data science sangat berguna dalam memprediksi pola yang tidak biasa yang bisa menjadi tanda adanya kecurangan atau penipuan. Contohnya, perusahaan keuangan menggunakan model machine learning untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan dalam kartu kredit dan mencegah aktivitas penipuan. Yang selanjutnya, ada optimalisasi operasional. Data science membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional dengan menganalisis proses bisnis dan mengidentifikasi area yang bisa dioptimalkan. Contohnya ialah perusahaan logistik menggunakan data untuk mengoptimalkan rute pengiriman, sehingga dapat menghemat biaya dan waktu pengiriman. Untuk yang terakhir, mengidentifikasi tren dan peluang pasar. Analisis data dapat mengungkapkan tren dan pola yang sedang berkembang di pasar, membantu bisnis untuk mengenali peluang baru dan menyesuaikan strategi mereka. Contoh, perusahaan retail menggunakan data penjualan untuk mengidentifikasi produk yang sedang naik daun atau musim-musim tertentu di mana permintaan sedang meningkat. Selanjutnya ada alasan mengapa data science menjadi penting dalam pengambilan keputusan berbasis data. Yang pertama ada menyediakan wawasan berbasis fakta dan bukti. Data science memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan berdasarkan data yang faktual, bukan sekedar asumsi atau intuisi. Analisis data yang dilakukan oleh data scientist memberikan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan dan membantu perusahaan untuk fokus pada apa yang benar-benar terjadi dalam bisnis mereka. Yang kedua, ada identifikasi pola dan tren yang tersembunyi. Melalui teknik statistik dan machine learning, data science dapat mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin tidak terlihat secara langsung oleh manusia. Contohnya ialah dalam bisnis retail, data science dapat membantu mengidentifikasi pola pembelian pelanggan yang berulang atau tren musiman dalam penjualan, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan stok dan promosi dengan lebih tepat. Selanjutnya ada meningkatkan akurasi prediksi. Dengan menggunakan model prediktif, data science dapat memberikan perkiraan yang lebih akurat tentang hasil masa depan. Misalnya, model prediksi penjualan dapat membantu perusahaan untuk merencanakan produksi dan inventaris secara lebih efektif. Prediksi ini membantu perusahaan mengantisipasi perubahan pasar, meminimalkan risiko, dan memanfaatkan peluang yang muncul. Selanjutnya ada mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Data science membantu perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, dan anggaran dengan lebih efisien. Contohnya dalam proses produksi. Analisis data dapat menunjukkan bagian mana. Apakah suara saya terdengar? Analisis data. Tadi, sebentar. Dengar Pak, dengar. Baik, baik. Terima kasih atas feedbacknya. Selanjutnya, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Data science membantu perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, dan anggaran dengan lebih efisien. Contohnya dalam proses produksi, analisis dapat menunjukkan bagian mana yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi, sehingga perusahaan dapat menghemat biaya dan waktu. Selanjutnya, atau yang terakhir, ada personalisasi yang lebih baik untuk pelanggan. Data science memungkinkan perusahaan untuk menganalisis perilaku dan preferensi pelanggan secara mendalam, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk memberikan layanan yang lebih personal. Dengan personalisasi yang lebih baik, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan retensi, dan pada akhirnya meningkatkan penjualan. Berikut ada contoh perkembangan data science di industri seperti teknologi, kesehatan, finansial, dan e-commerce.
Industri teknologi ada peningkatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan machine learning. Pada industri kesehatan ada analisis data kesehatan dan prediksi penyakit. Pada industri finansial ada deteksi penipuan atau fraud detection dan industri e-commerce ada sistem rekomendasi produk. Selanjutnya ada keterampilan dasar yang harus dikuasai dalam data science. Untuk menjadi seorang data scientist yang kompeten, ada beberapa keterampilan dasar yang perlu dikuasai. Keterampilan ini mencakup aspek teknis dan non-teknis yang penting dalam bekerja dengan data, menganalisis serta menghasilkan wawasan yang dapat membantu pengambilan keputusan. Berikut adalah keterampilan dasar yang harus dikuasai dalam data science. Yang pertama ada keterampilan teknis, pemrograman menggunakan Python atau R. Python atau R adalah dua bahasa pemrograman utama yang digunakan dalam data science. Keduanya memiliki pustaka dan paket yang kaya untuk analisis data, pemodelan statistik, dan machine learning. Contoh pustaka Python yang umum digunakan itu ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn untuk analisis dan visualisasi data, serta Scikit-learn, TensorFlow, dan PyTorch untuk machine learning. Selanjutnya ada analisis data dan statistik. Dasar-dasar seperti regresi, distribusi probabilitas, hipotesis, dan inferensi statistik sangat penting dalam memahami pola dalam data. Keterampilan ini juga mencakup kemampuan untuk mengolah data dalam berbagai bentuk, misalnya data yang terstruktur atau tidak terstruktur, serta melakukan exploratory data analysis atau EDA yang kita kenal untuk memahami karakteristik data. Selanjutnya ada machine learning dan algoritma. Keterampilan dalam machine learning sangat penting untuk membangun model prediktif yang dapat membantu membuat prediksi atau klasifikasi berdasarkan data. Algoritma yang sering dipelajari mencakup regresi linear, logistik, decision trees, random forest, support vector machine atau SVM, serta model berbasis neural networks. Berikutnya ada pengolahan data atau data wrangling dan SQL. Bagian besar waktu seorang data scientist dihabiskan untuk membersihkan dan mengolah data agar siap dianalisis. Ini meliputi penanganan data yang hilang, penyesuaian tipe, dan normalisasi data. Pemahaman tentang basis data NoSQL seperti MongoDB juga berguna untuk bekerja dengan data yang tidak terstruktur. Selanjutnya ada visualisasi data. Visualisasi data mampu menyajikan data dalam bentuk grafik yang informatif, sangat penting untuk membuat data lebih mudah dipahami oleh pemangku kepentingan non-teknis. Alat visualisasi seperti Matplotlib, Seaborn untuk Python, serta Tableau dan Power BI membantu dalam menciptakan grafik, dashboard, dan laporan yang interaktif. Selanjutnya ada keterampilan non-teknis. Pertama ada pemikiran analitis dan pemecahan masalah. Data science adalah tentang mengidentifikasi masalah bisnis dan menerapkan metode yang tepat untuk memecahkannya melalui analisis data. Pemikiran analitis membantu data scientist untuk memahami bagaimana menguraikan masalah kompleks menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana, mengidentifikasi pola, serta menentukan solusi yang paling sesuai. Selanjutnya ada komunikasi data. Keterampilan komunikasi yang baik sangat penting karena data scientist perlu menjelaskan wawasan dan hasil analisis kepada orang-orang yang mungkin tidak memiliki latar belakang teknis. Ini bisa dalam bentuk laporan tertulis, presentasi, atau bahkan visualisasi data
interaktif yang membantu para pemangku kepentingan memahami cerita di balik data. Kemudian ada pemahaman bisnis. Data scientist yang efektif tidak hanya fokus pada analisis teknis, tetapi juga memahami konteks bisnis di mana data digunakan. Pemahaman tentang domain bisnis, misalnya keuangan, pemasaran, kesehatan, atau retail, membantu data scientist untuk menafsirkan data dengan cara yang relevan dan memberikan solusi yang benar-benar dapat memberikan dampak positif. Selanjutnya ada pengenalan alat dan perangkat lunak yang umum digunakan seperti Pandas, NumPy, SQL, dan Jupyter Notebook. Untuk bekerja di bidang data science, penting untuk memahami dan menggunakan berbagai alat serta perangkat lunak yang mendukung proses analisis data, pemodelan, dan presentasi hasil. Berikut ini adalah pengenalan beberapa alat dan perangkat lunak yang umum digunakan, seperti Pandas, NumPy, SQL, dan Jupyter Notebook. Yang pertama, Pandas. Pandas adalah pustaka library atau Python yang sangat pustaka library Python yang sangat populer untuk analisis data dan manipulasi data. Ini menyediakan struktur data seperti data frames yang memungkinkan data scientist untuk mengelola dan menganalisis data dalam bentuk tabel dua dimensi, mirip dengan spreadsheet. Fitur utamanya ialah manipulasi data, seperti menggabungkan atau merge dan mengelompokkan atau grup by dan memfilter data. Yang kedua ada pembersihan data, seperti menangani data yang hilang, mengganti nilai, dan mengubah tipe data. Visualisasi dasar, seperti membuat grafik menggunakan metode plot yang terintegrasi. Contoh penggunaan Pandas ini ialah bisa membaca data dari berbagai sumber, seperti CSV, Excel, SQL, dan API. Mengolah data untuk keperluan analisis, misalnya menghitung rata-rata penjualan per bulan, atau mengelompokkan data berdasarkan kategori. Selanjutnya ada NumPy. NumPy atau Numerical Python adalah pustaka dasar untuk komputasi numerik di Python. Ini memberikan dukungan untuk array multidimensi atau n-dimensional arrays dan fungsi matematika yang beroperasi pada array tersebut. Fitur utamanya ialah memproses operasi matematika cepat seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada array. Selanjutnya ada fungsi untuk statistik dasar seperti mean, median, standar deviasi, dan lainnya. Selanjutnya ada menggunakan array NumPy lebih efisien dalam hal memori dibandingkan dengan struktur data Python biasa, seperti daftar atau list. Contoh penggunaan NumPy ialah membuat dan memanipulasi array besar untuk komputasi matematis yang cepat, seperti mengelola data matriks atau gambar dalam bentuk data numerik. Melakukan operasi linear algebra yang penting dalam banyak algoritma machine learning. Selanjutnya atau yang ketiga ada SQL. SQL ada Structured Query Language. SQL adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data dalam basis data relasional. SQL memungkinkan data scientist untuk mengambil data dari basis data, memodifikasi, dan mengatur data yang disimpan dalam tabel. Fitur utama yaitu query dasar seperti select, insert, update, dan delete untuk mengambil atau mengubah data. Kemudian ada menggunakan join untuk menggabungkan tabel berdasarkan kolom yang memiliki hubungan, fungsi agregasi seperti sum, average, count, min, dan max untuk menganalisis data. Selanjutnya ada pengelompokan data dengan group by dan menyaring data dengan where atau having. Contoh penggunaan SQL adalah mengambil data pelanggan dari basis data perusahaan untuk dianalisis lebih lanjut, menggabungkan data transaksi penjualan dengan data pelanggan untuk melihat tren pembelian. Selanjutnya ada Jupyter Notebook. Jupyter Notebook adalah alat open source yang memungkinkan pembuatan dan berbagi dokumen yang berisi kode, visualisasi, dan teks yang diformat. Ini adalah lingkungan kerja yang sangat populer di kalangan data scientist.
karena mendukung pengkodean interaktif dan visualisasi data. Fitur utama dari Jupyter Notebook ini adalah penulisan kode Python dan beberapa bahasa lainnya secara interaktif dengan hasil yang langsung ditampilkan. Kemudian ada visualisasi data langsung dalam notebook menggunakan pustaka seperti Matplotlib, Seaborn, atau Pandas. Kemudian ada dokumentasi dan penjelasan melalui Markdown yang memungkinkan data scientist untuk mencampur kode dengan catatan penjelasan. Contoh penggunaan Jupyter Notebook ini adalah membangun dan menguji model machine learning dengan kode yang terpisah menjadi sel-sel untuk setiap langkah. Kemudian ada menganalisis data dengan menggabungkan langkah-langkah pembersihan data, analisis statistik, dan visualisasi dalam suatu dokumen. Berikut ada sumber belajar dan platform online untuk memperdalam keterampilan ini. Yang pertama, platform pembelajaran online, Coursera. Coursera ini merupakan platform yang menawarkan berbagai kursus dan spesialisasi yang diajarkan oleh universitas ternama dan perusahaan teknologi seperti Google dan IBM. Kemudian ada edX. Platform ini mirip dengan Coursera dan bekerja sama dengan berbagai universitas terkemuka seperti MIT dan Harvard. Kemudian ada Udemy. Udemy ini memiliki berbagai kursus tentang keterampilan data science, mulai dari pemula hingga tingkat lanjut dengan harga yang terjangkau. Kemudian, untuk mempelajari data science, kita juga bisa melalui dokumentasi dan tutorial. Yang pertama bisa melalui Kaggle. Kaggle adalah komunitas data science yang menyediakan berbagai dataset, kompetisi, dan kursus pendek atau Kaggle Run yang berfokus pada keterampilan tertentu seperti Pandas, Python, dan Machine Learning. Yang kedua ada Pandas dan NumPy Documentation. Websitenya bisa di Pandas Documentation dan NumPy Documentation. Panduan resmi dari Pandas dan NumPy adalah sumber terbaik untuk belajar detail penggunaan fungsi-fungsi pustaka ini. Selanjutnya ada W3 School untuk SQL. Websitenya bisa dilihat di W3 School SQL Tutorial. W3 School menyediakan tutorial dasar tentang SQL yang sangat mudah dipahami, lengkap dengan contoh kode dan fitur interaktif untuk mencoba langsung. Selanjutnya bisa melalui buku rekomendasi. Yang pertama adalah Python for Data Analyst oleh Wes McKinney, ditulis oleh pencinta Pandas. Buku ini adalah sumber yang sangat baik untuk memahami cara mengolah data dengan Pandas dan NumPy. Buku ini membahas penggunaan Python untuk analisis data secara praktis, lengkap dengan contoh nyatanya. Yang kedua ada Hands-on Machine Learning with Scikit-learn, Keras and TensorFlow oleh Aurelien Giron. Buku ini ideal untuk belajar machine learning dari dasar hingga model yang lebih kompleks. Membahas cara membangun model menggunakan pustaka populer seperti Scikit-learn dan TensorFlow dengan penjelasan yang mudah dipahami. Selanjutnya ada SQL for Data Scientist oleh Rini M. P. Tit. Buku ini mengajarkan cara menggunakan SQL untuk analisis data dan sangat membantu bagi mereka yang ingin memahami penerapan SQL dalam proyek data science yang nyata. Berfokus pada penggunaan SQL untuk analisis bisnis, buku ini dilengkapi dengan banyak contoh kasus. Selanjutnya bisa melalui platform dan komunitas praktik. Yang pertama ada LeetCode untuk SQL dan pemrograman, adalah platform latihan pemrograman yang sering digunakan oleh data scientist untuk meningkatkan keterampilan dalam pemrograman dan SQL. Yang kedua ada GitHub. Banyak proyek data science bersifat open source dan tersedia di GitHub. Melalui GitHub, peserta dapat melihat kode, menyumbangkan proyek, atau membuat proyek sendiri. Yang ketiga ada Towards Data Science atau Medium. Platform ini merupakan kumpulan artikel dan tutorial dari praktisi data science yang mencakup berbagai topik, mulai dari dasar-dasar Pandas hingga implementasi model deep learning.
Selanjutnya ada jalur karir dan peran dalam dunia data science. Dunia data science memiliki banyak jalur karir yang melibatkan pengolahan data, analisis, dan pembuatan model untuk menghasilkan wawasan yang berharga. Dalam dunia ini terdapat beberapa peran utama seperti data analis, data engineer, dan data scientist. Masing-masing dengan fokus dan keterampilan khusus yang dibutuhkan. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai variasi peran, keterampilan yang dibutuhkan, serta gambaran peluang karir di bidang ini. Untuk yang pertama, ada data analis. Data analis bertanggung jawab untuk menganalisis data, membuat laporan, dan membantu perusahaan memahami data melalui visualisasi. Mereka sering bekerja dengan data terstruktur dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan bisnis tertentu. Keterampilan utama yang dibutuhkan sebagai data analis ialah kemampuan dalam menggunakan alat seperti SQL, pemahaman yang kuat tentang statistik dasar dan analisis data, penggunaan alat visualisasi data seperti Tableau, Power BI, atau pustaka Python seperti Matplotlib dan Seaborn. Potensi gaji. Gaji awal untuk data analis bisa berkisar antara 50.000 US dollar hingga 80.000 US dollar per tahun, tergantung pada lokasi dan industri. Dengan pengalaman, angka ini dapat meningkat menjadi 90.000 US dollar atau lebih. Yang kedua ada data engineer. Data engineer bertugas membangun, memelihara, dan mengoptimalkan infrastruktur data yang digunakan oleh data scientist dan data analis. Mereka memastikan data dapat diambil, diproses, dan disimpan secara efisien. Keterampilan utama yang dibutuhkan sebagai seorang data engineer adalah kemampuan dalam menggunakan alat big data seperti Apache, Apache Hadoop, Apache Spark, dan Kafka. Kemudian ada penguasaan bahasa pemrograman seperti Python, Java, dan Scala, pemahaman tentang sistem basis data relasional atau SQL, dan basis data NoSQL seperti MongoDB atau Cassandra. Potensi gaji. Gaji awal untuk data engineer biasanya lebih tinggi dibanding data analis, yaitu sekitar 70.000 US dollar hingga 110.000 US dollar per tahun, dengan potensi mencapai lebih dari 130.000 US dollar dengan pengalaman dan keterampilan dalam big data. Yang ketiga ada data scientist. Data scientist ini bertanggung jawab untuk menganalisis data dengan metode statistik dan machine learning, membuat model prediktif, dan mengidentifikasi pola yang dapat memberikan wawasan bisnis. Peran ini seringkali melibatkan pengembangan algoritma dan pemodelan yang kompleks. Tampilan utama yang dibutuhkan sebagai seorang data scientist adalah penguasaan bahasa pemrograman seperti Python atau R untuk analisis data dan pemodelan. Kemudian ada keterampilan dalam machine learning dan deep learning serta menggunakan pustaka seperti scikit-learn, TensorFlow, atau PyTorch. Potensi gaji. Gaji data scientist memiliki potensi gaji yang tinggi dengan gaji awal antara 8.000 US dollar, 80.000 US dollar hingga 120.000 US dollar per tahun. Dengan pengalaman, angka ini bisa meningkat menjadi 150.000 US dollar, terutama di perusahaan teknologi besar atau di daerah dengan permintaan tinggi, seperti Silicon Valley. Yang kedua ada keterampilan khusus untuk setiap peran. Untuk seorang data analis, fokus pada analisis data dan pelaporan. Keterampilan visualisasi dan analisis statistik dasar adalah yang paling penting. Keahlian SQL juga sangat diperlukan untuk mengambil data dari basis data. Data engineer membangun infrastruktur data yang memungkinkan analisis lebih lanjut, keterampilan teknis dalam pengembangan sistem skala besar, pemrograman, dan alat big data sangat dibutuhkan. Data scientist. Berikutnya ada data scientist. Menyelesaikan masalah kompleks dengan analisis mendalam dan model prediktif, kemampuan dalam statistik lanjutan, machine learning, serta keterampilan komunikasi yang baik untuk menjelaskan hasil adalah kunci. Berikutnya ada gambaran peluang karir dan potensi gaji di bidang data science. Yang pertama, tingginya permintaan pasar.
Permintaan untuk profesional data science terus meningkat karena banyak perusahaan beralih ke pengambilan keputusan berbasis data. Industri seperti teknologi, keuangan, kesehatan, dan e-commerce sangat membutuhkan tenaga ahli yang mampu mengolah data mereka. Yang kedua, potensi gaji yang tinggi. Data science dikenal sebagai salah satu jalur karir dengan gaji yang kompetitif. Gaji dipengaruhi oleh faktor seperti lokasi, pengalaman, tingkat pendidikan, dan ukuran perusahaan. Misalnya, gaji di perusahaan teknologi besar atau startup di Silicon Valley seringkali lebih besar, lebih tinggi daripada di daerah lain. Selanjutnya ada kesempatan untuk berkarir dalam berbagai industri. Profesional di bidang data science tidak terbatas pada sektor teknologi saja. Mereka juga banyak dicari di sektor perbankan, asuransi, retail, perawatan kesehatan, dan bahkan di lembaga pemerintahan. Hal ini menjadikan data science jalur karir yang fleksibel. Yang keempat, ada tips untuk memilih jalur karir yang sesuai. Yang pertama, ada evaluasi minat dan keahlian teknis. Apakah Anda lebih tertarik dengan analisis data dan pembuatan laporan atau tertarik pada hal-hal teknis seperti membangun infrastruktur data? Jika lebih suka menyelami data dan membuat visualisasi yang menarik, jalur data analis mungkin lebih cocok. Jika suka membangun sistem dan infrastruktur, data engineer ada pilihan yang baik. Dan jika Anda tertarik dengan model prediksi dan machine learning, peran data scientist tentu lebih sesuai. Kemudian ada pertimbangkan keterampilan yang sudah dimiliki. Jika Anda sudah memiliki keterampilan SQL yang kuat dan suka menganalisis data, menjadi data analis bisa menjadi langkah awal yang bagus. Namun jika Anda memiliki latar belakang dalam pemrograman dan ingin bekerja dengan data dalam skala yang besar, jalur sebagai data engineer tentu bisa menjadi pilihan. Selanjutnya, itu cari tahu tentang peran di berbagai industri. Cobalah mencari tahu bagaimana peran tersebut bekerja dalam industri yang berbeda-beda. Misalnya, seorang data analis di sektor perbankan mungkin fokus pada analisis risiko kredit, sementara di e-commerce fokusnya mungkin pada analisis perilaku pelanggan. Kemudian ada pertimbangkan tujuan karir jangka panjang. Jika Anda ingin beralih ke peran manajerial atau strategi, mulai sebagai data analis dan kemudian mengembangkan keterampilan teknis bisa menjadi pilihan. Sebaliknya, jika Anda ingin tetap berada dalam aspek teknis, mengembangkan keterampilan lebih lanjut dalam machine learning atau big data dapat memberikan peluang karir yang lebih spesifik dan mendalam. Selanjutnya, bisa memulai dengan proyek pribadi atau freelance. Cobalah bekerja pada proyek-proyek pribadi atau freelance untuk merasakan perbedaan antara berbagai peran tersebut. Hal ini juga bisa membantu membangun portofolio yang akan sangat berharga dalam mengelamar pekerjaan di bidang data science. Next, kita ada membuat portofolio data science yang menarik. Yang pertama, pentingnya portofolio dalam mencari pekerjaan sebagai data scientist. Selanjutnya, ada contoh proyek data sederhana yang dapat digunakan dalam portofolio. Kemudian, ada cara mempublikasikan proyek di platform seperti GitHub dan Kaggle. Yang keempat, ada tips menonjolkan kemampuan data dalam portofolio. Yang pertama, saya bahas pentingnya portofolio dalam mencari pekerjaan sebagai data scientist. Portofolio adalah salah satu aset terpenting bagi seorang calon data scientist saat mencari pekerjaan. Selain CV dan surat lamaran, portofolio memberikan bukti nyata kemampuan teknis dan data analitis yang Anda miliki. Portofolio memungkinkan perekrut melihat langsung cara Anda mengolah data, membangun model, dan menghasilkan wawasan dari data tersebut. Ini bisa menjadi cara yang kuat untuk Anda menunjukkan kreativitas, keterampilan pemecahan masalah, dan pendekatan analitis.
Yang kedua, contoh proyek data sederhana yang dapat digunakan dalam portofolio. Yang pertama ada analisis penjualan e-commerce, menggunakan dataset penjualan untuk menganalisis tren, pembelian, produk terlaris, preferensi pelanggan. Ini dapat menunjukkan kemampuan Anda dalam analisis deskriptif dan visualisasi data. Berikutnya ada prediksi harga rumah. Membuat model prediksi harga rumah menggunakan dataset seperti Ames Housing dan dataset harga rumah dari Kaggle. Anda bisa menggunakan teknik regresi linear sederhana dan menunjukkan bagaimana Anda memilih fitur-fitur yang relevan. Berikutnya Anda bisa coba analisis sentimen media sosial. Menganalisis data dari Twitter atau ulasan produk untuk memahami sentimen pengguna terhadap suatu produk atau merek. Ini menunjukkan pemahaman Anda tentang pengolahan data dan penggunaan Natural Language Processing atau NLP. Kemudian yang ketiga, cara mempublikasikan proyek di platform seperti GitHub dan Kaggle. Untuk platform GitHub, pertama kita bisa buat repositori untuk setiap proyek yang telah Anda kerjakan. Berikan deskripsi yang jelas, tujuan proyek, langkah-langkah yang diambil, dan hasil akhir dalam README. Kemudian, sertakan notebook Jupyter File atau file Python yang menjelaskan kode Anda secara rinci, sehingga calon perekrut dapat melihat bagaimana Anda menyusun analisis dan membangun model. Kemudian, Anda bisa tambahkan visualisasi data dalam README atau lampirkan gambar untuk memberikan gambaran singkat mengenai hasil proyek Anda. Yang kedua, Anda bisa mencoba melalui Kaggle. Untuk caranya ialah unggah notebook Jupyter Anda di Kaggle. Terutama jika Anda menggunakan dataset yang ada di Kaggle, platform ini juga memungkinkan Anda untuk berbagi proyek dengan komunitas dan mendapatkan umpan balik dari pengguna lain. Yang kedua, Anda bisa ikuti kompetisi data science di Kaggle dan tambahkan hasil Anda ke portofolio. Bahkan jika tidak menjadi juara, mengikuti kompetisi menunjukkan inisiatif Anda dalam belajar dan mengasah keterampilan. Untuk yang keempat, tips untuk menonjolkan kemampuan analisis data dalam portofolio. Yang pertama, Anda bisa fokus pada penjelasan dan interpretasi. Yang kedua, Anda bisa gunakan visualisasi yang informatif. Yang ketiga, bisa menampilkan beragam proyek yang pernah dibuat. Yang keempat, bisa meng-highlight keunikan dan tantangan proyek yang pernah Anda kerjakan. Yang kelima, Anda bisa memperbarui portofolio secara berkala. Selanjutnya ada dasar-dasar machine learning dan statistik untuk pemula. Yang pertama ada pengenalan konsep dasar machine learning, ada supervised dan unsupervised learning. Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Ada dua kategori utama dalam machine learning. Yang pertama ada supervised learning. Dalam metode ini, algoritma dilatih menggunakan dataset yang berlabel, yang berarti setiap input memiliki output yang diketahui. Model mencoba mempelajari hubungan antara input dan output. Contohnya adalah klasifikasi. Klasifikasi itu memprediksi kategori atau kelas, seperti mengklasifikasikan email sebagai spam atau not spam. Yang kedua ada regresi. Prediksi nilai kontinu seperti memprediksi harga rumah berdasarkan ukuran dan lokasi. Berikutnya ada unsupervised learning. Di sini data tidak memiliki label, dan algoritma mencoba menemukan pola atau struktur dalam data. Contohnya itu ada clustering. Clustering itu mengelompokkan data menjadi beberapa kelompok berdasarkan kesamaan. Contoh mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja mereka. Kemudian ada association atau menemukan hubungan antar variabel dalam data. Contohnya adalah aturan asosiasi dalam market basket analysis untuk menemukan produk yang sering dilabeli bersama. Berikutnya ada statistik dasar yang perlu dipahami untuk analisis data. Yang pertama ada probabilitas. Probabilitas itu mengukur kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Misalnya probabilitas bahwa pelanggan akan membeli suatu produk setelah mengklik iklan. Kemudian ada distribusi.
Distribusi adalah bentuk atau pola data yang menggambarkan bagaimana data terdistribusi. Contoh distribusi umum yang perlu dipahami itu ada tiga. Pertama ada distribusi normal atau data distribusi secara simetris di sekitar rata-rata membentuk kurva seperti bentuk lonceng. Kemudian ada distribusi Poisson digunakan untuk menghitung frekuensi kejadian dalam interval waktu tertentu. Yang ketiga ada distribusi binomial, berguna dalam menghitung peluang keberhasilan atau kegagalan dalam percobaan dengan dua hasil yang mungkin, misalnya sukses atau gagal. Kemudian ada regresi. Regresi adalah salah satu teknik statistik paling dasar yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel sebagai independen sebagai input dan variabel dependen sebagai output. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya ada contoh sederhana penerapan model machine learning untuk data. Sebagai contoh, kita dapat membuat model sederhana untuk memprediksi harga rumah menggunakan regresi linear. Langkah-langkahnya, pertama ada dataset, yaitu menggunakan data yang memiliki fitur seperti ukuran rumah, jumlah kamar, dan lokasi serta output berupa harga rumah. Yang kedua ada pre-processing data, menangani data yang hilang, mengubah data kategorikal menjadi numerik, dan membagi dataset menjadi training dan testing set. Kemudian ada melatih model. Gunakan regresi linear untuk menemukan garis terbaik yang menggambarkan hubungan antara ukuran rumah dan harga. Kemudian ada evaluasi model, menggunakan metrik seperti mean absolute error atau MAE, atau root mean square error atau RMSE untuk mengatur akurasi model. Selanjutnya bisa prediksi, menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi harga rumah baru berdasarkan ukuran rumahnya. Contoh lain adalah clustering pelanggan berdasarkan perilaku belanja menggunakan algoritma K-means. Pertama ada dataset berisi data tentang frekuensi belanja, jumlah pembelian, dan total pengeluaran. Kemudian ada pre-processing, normalisasi data sehingga setiap fitur memiliki skala yang sama. Kemudian ada melatih model, gunakan K-means untuk mengelompokkan pelanggan menjadi beberapa segmen. Misalnya high value, medium value, dan low value customer. Kemudian ada interpretasi hasil. Menentukan strategi pemasaran yang sesuai untuk setiap segmen pelanggan yang telah diidentifikasi. Dengan memahami konsep dasar machine learning dan statistik ini, peserta bisa mulai melakukan analisis data yang lebih kompleks dan membangun model prediktif yang bermanfaat dalam berbagai konteks bisnis. Konsep-konsep ini adalah landasan penting bagi mereka yang ingin berkarir sebagai data scientist. Baik, ini adalah materi terakhir yaitu panduan pembelajaran mandiri setelah webinar. Pertama, ada rekomendasi kursus online, buku, dan komunitas yang dapat diikuti. Yang kalau untuk kursus online ada Coursera, edX, Udemy, dan Kaggle. Itu bisa dicek dan dicoba setelah webinar ini. Kemudian ada buku. Ini merupakan 3 rekomendasi teratas untuk belajar data science. Kemudian bisa melalui komunitas seperti Kaggle, Reddit, atau Meetup. Baik, kita telah sampai ke akhir acara yaitu kesimpulan. Jadi webinar ini memberikan gambaran lengkap tentang dunia data science, mulai dari pengenalan konsep dasar hingga cara memulai karir, peserta diajak memahami apa itu data science, pentingnya dalam pengambilan keputusan berbasis data dan bagaimana bidang ini berkembang di berbagai industri. Selain itu, dijelaskan keterampilan dan alat-alat penting seperti Pandas, NumPy, SQL, serta peran berbeda dalam dunia data science seperti data analis dan data engineer.
Webinar ini juga membahas cara membangun portofolio yang menarik dan memberikan dasar tentang machine learning statistik. Di akhir, peserta diberi panduan untuk melanjutkan pembelajaran mandiri agar terus berkembang di bidang data science. Baik, sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan? Boleh tulis di public chat atau langsung juga nggak apa-apa.